Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin rahmatullah, mari kita bersyukur atas rahmat ma'unah Allah. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Dan mari kita berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan pengertian dari apa yang kita sebutkan, mengapa ada orang bahagia, mengapa ada orang sedih. Ya, ada pendulum kanan kiri, sayap ada kanan ada kiri. Kalau sedih, rojak kepada Allah. Kalau senang, jangan lupa kepada Allah. Hadisnya kemarin kita sebutkan, wasakiyun sakiyun fi batni ummihi, bahwa manusia itu sesungguhnya sudah ditakdirkan oleh Allah kapan ada musibah, kapan ada masalah, siapa saat tertentu bahagia, saat tertentu susah. Nah, karena itu manusia ada fajat mulqona anasir alladzi tawaddadu minhu quwwatin basyariyah. Karena itu manusia ada unsur yang semua itu unsur basyariyah. Apa itu? Terdiri dari fatturabu wal ma'u madhurun madharus sa'adah. Ada 4 yang ada di dalam diri manusia, ada tanah, ada air, ada api, ada angin, yang saling menopang di dalam tubuh manusia. Ya, li'annaha mahyan wa muntiba'il ilmi wal iman wa tawal fil qalbi. Kalau sedang diperankan menjadi tanah dan air, tanah tenang, air meneduhkan, maka itu kita harus bersyukur. Tapi kalau sedang ada api dan angin di dalam diri manusia, maka dengan demikian kita harus meredamkan. Jadi kalau marah jangan langsung marah, terus marah. Redam, wudu, kalau berdiri duduk, kalau duduk berbaring, insya Allah nggak jadi. Kita itu adalah apa? Tambah marah. Kuncinya apa? Al-iman, al-ilmu, wa tawaddu fil qalbi. Jadi manusia itu harus banyak imannya, banyak ilminya, dan tawaddunya di dalam kesehariannya itu fil qalbi, di dalam hatinya. Wa aman naru warihu fabil aqas li'annaha mukhriqan wa mumitan. Sedangkan Bapak Ibu kalian, ya, wa aman nar, sedangkan angin dan api lawannya, keduanya merupakan pembakar dan pemusnah. Maka dengan demikian fasubhana man jama'a bainal hadhil adha'i fi jismil wahid. Itulah keunggulan-keunggulan yang ada diri pada manusia itu yang menyatu di dalam tubuh manusia. Imam Ghazali mengatakan ya ada nafsunya, ya ada akalnya, ada jawarih panca inderanya, dan yang terakhir ada kolbunnya. Lah kolbun, hati itu yang harus dipegang.
bergerak karena hati, berjuang karena hati, mengabdi hati, mencintai karena hati, bukan karena nafsu. Karena dengan hati itu yang dia akan bertahta dan bersemayam yang tidak pernah akan pudar. Itu kalau orang pakai hati. Bekerja dengan hati tidak akan pernah capek karena ikhlas. Mencintai karena hati, dia bersemayam dan bertahta di relung hati yang terdalam. Mencintai tidak harus memiliki. Mencintai tidak harus menguasai. Ada yang lebih kuasa yang di sana, tapi hati tidak akan pernah dibohongi karena cinta adalah bertahta di dalam hati nurani yang terdalam. Puncak cinta adalah saat kita rela dan ikhlas berkorban. Jadi kalau saat itu orang ingin menguasai, sudah nafsu. Nah, karena itu Bapak sekalian, disinilah disebutkan bahwa ketika semua itu ada dalam manusia, manusia yang mengendalikan fil qalbi, dan kuncinya adalah di hati. Bapak sekalian, kama jadmu bainal ma' wan nar, seperti halnya ada yang di dalam diri manusia, ada ma' wan nar. Ma' air kehidupan, nar kehancuran. Nah, dalam posisi seperti itu hati kita mau ikut mana? Ikut air atau ikut api? Kalau ikut air, kita akan tenang. Tapi air itu kekuasaannya luar biasa. Kalau tidak dikendalikan dengan baik, air juga bisa menjadi air bah ya. Yang seperti sekarang ada di Sumatera Utara, Barat, dan Aceh itu. Dan itu ada di dalam diri manusia itu. Dengan demikian, kama qala Allah Ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzi yurikumul barq khaufan wa tama'an wa yungsi'u sahab bathiqal. Dialah Allah yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan. Khauf, ada kilat, ada api ya. Untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Ya, khauf wa tama'an wa yubsi'us sahab bathiqal, dan itu semua akan mengadakan awan dan mendung. Mendung apa? Melahirkan nanti air. Jadi setelah ada ketakutan, biasanya ada keindahan. Jadi nggak usah takut, nggak usah sedih. Manusia itu pasti Allah sudah mengaturnya. Ada up and down di dalam, saat tertentu bahagia, saat tertentu artinya bahagia itu sa'adah, saat tertentu syaqawah, saat itu sedih. Senang dan sedih adalah romantika kehidupan. Jadi kita nggak usah takut dalam hidup. Ya, ada masalah hubungan, katakan ya, ini yang muda-muda, nggak usah takut. Kalau Allah jodoh, akan jodohkan juga. Ya, nggak usah takut. Oh, saya harus dengan itu ya. Nanti itu namanya nafsu menguasai. Biarkan Allah yang menentukan, karena hati tidak akan pernah berbohong. Hati bersemayam di dalam relung yang paling dalam, dan itulah al-mahabah, cinta. Cinta ada dua, yaitu cirinya ad-dzauq was-sauq. Dzauq ada rasa. Rasa tidak bisa dibunuh. Kadang-kala cinta menyergap saat saja kan. Tak tahu datang aja. Tapi nggak bisa dibunuh kan. Tapi biarkan itu di dalam berselinap di hati yang paling dalam. Dijaga, bukan karena kepentingan sesaat dan bukan kepentingan hal yang jelek. Yang kedua, dzauq kan itu rasa. Yang kedua, syauq. Orang merindu, orang mencintai pasti merindu. Rindu pada Allah, rindu pada Rasulnya, rindu berbuat baik. Jadi cinta akan melahirkan rasa dan rindu. Dzauq dan syauq. Itu adalah
hati yang paling terdalam. Nah, mencintai Allah dan Rasulnya juga seperti itu. Kalau kita senang terus, ibadahnya tidak berubah. Sedang sedih, apalagi. Jadi, cinta dan rindu, mahabbah wadzauk wasauk adalah bagian dari cara kita mencintai Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah dalam mencintai sesama manusia. Ya, jadi tidak boleh karena yang nafsu. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawabiyya bi ulumiyya fi taurin amin ya rabbal alamin. Su'ila Yahya ibnu Mu'ad ar-Razi bima urifa ta'ala fa qala yasma'ul bainal azdad. Yahya bin Mu'ad ar-Razi ditanya dengan apa Allah diketahui. Belum menjawab dengan memadukan berbagai hal yang berlawanan. Ya, waladzika kanal insan nukhsatu ummul kitab, dan inilah seperti yang diceritakan di dalam umul kitab, karena Allah itu mir'ah haqqu jalalan wa jamalan. Allah itu adalah sifat cermin dari jalalnya wa jamalnya, seimbang. Sedangkan manusia, ya, majmu'an kaun wa yusamma kaun jami'an, dan manusia juga kompilasi dari sesemuanya itu al-jami'an, makhluk apa? Universal. Manusia bisa marah, bisa rindu, bisa kangen, ya kadangkala iri, itu manusiawi. Ada sedih, ya. Karena itu makhluk disebut dengan al-kaunan jami'an. Manusia itu makhluk yang semuanya serba ada. Wa alaman kubro, dan manusia itu adalah jagat makrokosmos. Bisa menembus langit kalau bisa kita punya ilmu. Bisa menyelam bumi kalau kita menyelami. Bisa marah, bisa sedih, karena manusia adalah universal dan makrokosmos. Li'anna Allah halakau biyadahi au ay sifatil qahr wal lutfi. Manusia diciptakan karena Allah menyeimbangkan antara al-qahar yang maha memaksa, al-latif yang maha lembut. Manusia kadangkala kasar, kadangkala lembut. Karena memang manusia ada dua, ruhnya dan jasadnya. Jasadnya dicubit sakit karena itu jasad. Rasa itu kan tidak karena kulit. Rasa itu kan di hati. Yang merasakan sakit itu apa? Kulitnya atau hatinya? Kalau saya hati. Begitu dicubit hatinya. Begitu diingkari, begitu dibohongi. Ini anak-anak muda ini kan, ya, tahu-tahu ditinggal begitu saja, sakit kan? Sakitnya jasad atau hati? Hati. Karena itu Allah menciptakan manusia itu ya Qahar ya Latif. Karena zikirnya adalah zikir al-latif. Zikir untuk melembutkan hatinya. Ada latifatul qalbinya, latifatul ruhnya, latifatul sirnya, latifatul khofinya, akhfanya, natikoh, wajamul badan. Itu adalah kesempurnaan manusia yang diciptakan keseimbangan antara al-qahhar dan al-latif. Li'annahu la budda lil mir'ati minal jihataini ya'nil kasafah wal lataif. Maka manusia mesti memantulkan ada sisi gelapnya dan juga sebagai sisi gelapnya, dan ini bagian dari asma yang universal. Jadi manusia itu kadang-kala sedih, tidak apa-apa. Sedih berarti kita sedang rindu Allah, rindu kepada sang kekasih. Kira-kira kan gitu kan? Orang Jawa nyebut brontoyudo, kangen. Nah berarti sholat. Ya, gitu. Kadang-kala juga manusia itu al-qahar, kadang-kala keras. Nah, kerasnya itu oleh manusia harus dijadikan pencambuk untuk lebih baik.
Bapak Ibu sekalian, itu ya. Fa inna khuliqat bihi biyadin wahidatin ay bisafin wahidatin, dan itu ada di dalam jiwa manusia yang ada tadi 4. Wa amma sifatul lutfi faqat kal malaikat, yang lembut, yang patuh, tidak berontak, tidak kasar, itu hanya satu, namanya malaikat. Sehingga malaikat hanya tunduk saja. Tugasnya apa? Seperti yang diberikan oleh Allah. Manusia khalifatul fil ard, sebagai wakil Allah, sebagai khalifah di muka bumi, kan masalahnya banyak. Manusia boleh marah untuk kebaikan, tapi di atas segalanya manusia harus hatinya lembut di dalam menjalankan tugas. Hum madhurul ismu subuh wal kudusu faqat. Karena apa? Karena malaikat diciptakan dari as-subuhun wal kudusun. Adik-adik, Bapak Ibu sekalian, para jamaah, ingat setelah kita sholat raweh, Subhanal malikul kudus, subuhun kudus rabbuka warbul malaikatu warruh, itu malaikat. Malaikat perpaduan antara as-subuhun wal al-quds, kesucian. Wa amma sifatul qahhar kal iblis wa dzurriyyatihi. Tapi kalau yang bersifat qahhar belaka, marah, menggoda, menghancurkan, itu hanya satu, yaitu iblis. Sehingga dia fungsinya memang penghancur, sedangkan kita tidak sebagai penghancur, gitu ya. Wa dzurriyyatihi, dan juga kepada para keturunannya. Wa mudharul ismul jabbar, dan ini bagian dari manifestasi dari asma Allah al-jabbar, ya Qahhar. Ini biasanya kalau orang sedih, difitnah oleh orang, doanya itu ya Jabbar, ya Qahhar, gitu ya. Itu ada apa itu zikirnya itu ya Jabbar, ya Qahhar. Kalau ada orang menfitnah kita, menghancurkan masa depan, baca aja ya Jabbar, ya Qahhar, dia akan hancur sendiri, ya. Walidzalika tajar buruhu wa takburu an sajjatil ili Adam alaihissalam, sehingga ia arogan dan sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam khalaqtanu atin, diciptakan dari atin, tanah. Saya diciptakan dari api nih. Saya kan lebih hebat, saya nggak mau sujud. Fasajadu ila iblis, itu orang yang banyak dipengaruhi oleh setan. Bapak sekalian, falamma kanal insanu jami'al lil khawasi bijami'il kainati uluwan wasufla. Meskipun manusia menghimpun semua keistimewaan makhluk-makhluk yang lain, berderajat tinggi hingga makhluk yang terendah. Karena itu kan ada pendulum. Manusia diciptakan ahsanut takwim. Tapi kalau setan yang berkuasa di dalam diri manusia menjadi asfala safilin. Nah, biar tidak asfala safilin, zikirnya yang kuat agar diri kita tetap dalam keadaan ahsanut takwim. La yahlul anbiya wal auliya minazzalat, ya. Namun para nabi dan wali sebagai manusia untuk tidak dapat tergelincir. Kalau nabi, wali biasanya dijaga untuk tidak tergelincir. Fa innal anbiya maksumun minal kabair. Karena apa? Para anbiya dijaga dari kemaksumannya dari dosa-dosa besar. Ba'dan nubuwah warisalah, setelah diangkat sebagai nabi dan rasul. Rasul sendiri kan dioperasi sebelum Isra Mi'raj kan, artinya beliau dimaksubkan oleh Allah. Dunal shaghair, tetapi nabi pun juga ada yang punya dosa kecil. Nabi Musa marah misalkan. Kemudian siapa itu? Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh
Sorry, yang akhirnya ditenggelam ikan hiu itu siapa itu? Nabi Yunus. Dia putus asa dengan muridnya, jamaahnya, kaumnya yang neko-neko, kemudian dia agak putus asa sama Allah, nggak boleh. Ya, artinya tetap manusia ada salahnya. Wal auliya'u la yasunul maksumun, sedangkan wali itu juga ada yang salah, tidak maksum. Yang maksum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para wali, para aulia, para nabi biasanya waqad qila, dosanya kecil. Kalau kita kan kecil, tapi sedikit-sedikit kecil jadi besar. Wal auliya mahfuduna ba'da kamal wilayati minal kabair. Adapun orang yang berpendapat para wali maksum dari sebesar setelah derajat kewaliannya sempurna. Jadi biasanya ada wali yang dulunya dugal, Sunan Ampel, Sunan Kalijogo. Dulunya yang dugal, nakal gitu ya. Tapi begitu ada hidayah akhirnya jadi wali. Tapi setelah itu nggak punya dosa besar. Dosanya kecil. Sebagai bagian dari manusia pada umumnya. Karena manusia tempatnya salah dan dosa. Kalau dosa harus segera minta ampun. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul minal mutatahhirin. Sedikit lagi. Bapak Ibu sekalian, wa qala al-muallif fi hadzal kitab, qalat Syakib Bahir rahmatullahi alaihi salam, alamatu sa'adah khamsah. Orang kalau bahagia, sa'adah menurut beliau Syekh Syakib, cirinya ada khamsah 5. Layyinul qalbi, hatinya lembut, tidak suka marah, zikirnya kuat. Wa kasratul buka, senang menangis kalau malam, ingat dosanya, ingat berani pada orang tuanya, ingat minta uang kepada orang tuanya belum dikasih, sudah merengut. Orang tua kan kadang-kala ada kekurangan. Jadi sabar, jangan itu. Lah, kalau pernah melakukan itu, nangislah di malam hari, ya. Wa zuhud fid dunya, zuhud di dalam urusan dunia, wa qasrul amal, dan tidak banyak menghayal, wa kasratul haya, dan tidak banyak dan banyak merasa malu. Wa alamut saqawah khamsah. Kalau alamatnya orang itu nanti adalah sedih, orang itu kena bencana terus, apa? Qaswatul qulub, enggak mau doa, enggak mau zikir, enggak mau sholat malam. Ya, sholat malam, zikir itu kan apa yang dilakukan oleh ahli thariqah. Jadi orang thariqah itu selalu pekerjaannya zikir, sholat malam, baca Quran. Wajumudul ain, dan dia enggak pernah nangis itu. Ingat dosa guyu aja. Banyak kan? Malah bangga dengan dosanya. Saya pernah ini, pernah itu. Ya Allah, manusia ya. Ya. Sudah jelas dosanya banyak, malah bangga dengan dosanya. Warahbatu fid dunya, dan dia adalah cinta dunia. Wa tulul amal, banyak cita-cita, ini itu semuanya mau. Ya, ya, manusia kadang-kadang itu kan seperti minum air laut, semakin diminum semakin haus, ya. Wa qillatul haya, dan sedikit dari malunya. Kalau hal itu 5 itu dimiliki, maka dia alamat orang sedih. Tapi sebaliknya, kalau orang itu hatinya lembut, suka menangis, zuhud, tidak menghalal, tidak urusan dunia, itu akan sumber bahagia. Jadi Bapak sekalian, sahabat sekat, kalau lagi nangis, nangis saja. Itu manusia loh. Manusia, Allah memberi kemampuan orang menangis, itu berarti Allah melembutkan hatinya. Cerita tentang sedih, nangis. Nonton drakor, nangis. Itu gak apa-apa. Itu manusiawi. Itu berarti hatinya lembut, ya. Wa qala Rasulullah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamut sa'idul arba'ah, tanda orang bahagia itu adalah 4.
yaitu idza tuminal adl, kalau diberi kepercayaan, amanat adil, wa idza ada wafa, ketika diberi janji maka dia tepati, wa idza taqallama sodak, kalau berbicara benar, wa idza khosam lam yamsum, kalau dia bicara tidak menyepelekan orang lain. Wa alatus sakil arba'ah, sedangkan alamatnya orang yang susah juga ada 4. Idza tuminal khon, kalau diberi amanah mengingkari, wa idza ada ahlafa, kalau janji diingkari, wa idza taqallamal kadzab, kalau bicara itu dari bohong ke bohong, ya. Wa idza khosama yastamul nas wala ya'fu anhum, kalau sedang debat dia harus menang, harus mengikuti dia, dan kalau ada orang salah dia tidak mau memaafkan. Itu ciri dari orang yang tidak ada kebahagiaan. Gimana kalau sehari-hari marah, dari marah ke marah, tidak ada bahagia. Karena itu kelembutan hati menjadi penting. Kama qala ta'ala, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman afa wa aslaha fa'ajru 'ala Allah. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat, ya, orang menfitnah, orang akan marah kepada kita, ya kita maafkan saja, itu pahalanya jauh lebih besar. Jadi jangan ada dendam, jangan membalas kalau orang itu selalu marah kepada kita. Bapak Ibu sekalian, demikian ya yang kita bahas pada pagi hari ini. Ini menunjukkan pada 2 sisi manusia, sisi baik dan sisi buruk. Karena manusia juga ada air, ada tanah, ada api, ada angin. Kadangkala amarah, kadangkala mardhiyah, dan tugas kita untuk mengikuti thariqah adalah memindahkan dari nafsu amarah wal lawamah menuju makom namanya mardhiyah wal kamilah, ridho dan sempurna. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Kita jaga yang ada di dalam diri manusia, diri kita ini sebaik-baiknya, dan ini menjadi bekal hidup. Kita akan di ujung jalan itu, mau ke kanan untuk kebahagiaan atau ujung kiri untuk kesedihan, ke kanan ke surga atau kita ke kiri ke neraka. Pilih mana? Karena manusia ada potensi mensegerakan bisa masuk surga, tetapi juga bisa mensegerakan masuk neraka. Karena Allah tadi sebutkan manusia itu adalah jami'an, sebagai universal, dan menjadi makhluk yang makrokosmos, yang memiliki dari semua unsur yang ada di dalam makhluk-makhluk lainnya yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Alfu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.